Shalom, perkenalkan nama saya Desiri Nanitbani, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas B semester 2, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar agresif dan harga diri. Yang pertama adalah pengertian agresi. Agresi adalah perilaku yang mengacu pada kekerasan, intimidasi, dan perilaku emosional lainnya. Dalam tindakan verbal atau fisik, agresi adalah tindakan yang membuat manusia menjadi terlibat saat mereka berusaha menyakiti atau menyakiti orang lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku agresif anak adalah faktor eksternal dan faktor internal, sehingga kedua faktor tersebut sangatlah mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam membentuk perilaku agresif. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar anak, yaitu meniru perilaku kekerasan yang diamati secara langsung seperti yang dilakukan oleh orang tua, teman, dan tetangga. Sedangkan perilaku agresif yang tidak dapat diamati secara tidak langsung adalah melalui media televisi yang sering mempertontonkan model kekerasan. Faktor internal meliputi emosi anak, kepribadian anak, dan kemampuan bersosialisasi. Perilaku agresif yang dilakukan oleh anak bisa berupa agresi fisik maupun agresi verbal. Agresi fisik seperti memukul, mendorong, mencubit, menendang, dan menggelitiki. Sedangkan perilaku agresi verbal seperti menghina, mengancam, mencaci maki, berteriak kasar atau keras, dan berbicara kotor. Yang berikut adalah teori-teori agresi. Teori agresi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori insting. Teori paling klasik tentang perilaku agresif ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Yang kedua adalah teori frustasi agresif. Teori frustasi agresif atau teori hipotesis frustasi agresif berpendapat bahwa agresif merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri frustasi seseorang. Yang ketiga adalah teori belajar sosial. Berbeda dari teori insting, teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari. Perilaku agresif merupakan dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah proses belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial menurut Albert Bandura. Pengertian self-esteem. Self-esteem adalah salah satu aspek yang dinilai sangat penting dalam dunia psikologi. Dengan adanya self-esteem, seseorang bisa lebih percaya dengan diri sendiri, mencintai diri, menghargai diri, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Pentingnya self-esteem ini membuat seseorang lebih mensyukuri apa yang dimiliki. Jika self-esteem tidak sehat, dapat membuat seseorang menjadi depresi, potensi diri tidak dapat berkembang. Bahkan bisa terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Self-esteem yang terlalu tinggi juga menyebabkan seseorang tidak bisa mengetahui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Ciri-ciri self-esteem. Ada 2 ciri-ciri self-esteem. Yang pertama, self-esteem sehat, yaitu memiliki pandangan hidup yang positif, dapat mengekspresikan kebutuhan diri, memiliki percaya diri yang sangat tinggi. Yang kedua adalah self-esteem rendah, yaitu tidak percaya diri sendiri, sulit untuk menerima pujian dari orang lain, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Aspek-aspek dalam self-esteem. Menurut Coppersmith tahun 1967, ada 4 aspek dalam self-esteem, yaitu yang pertama, kekuatan. Artinya, mampu menunjukkan bahwa seseorang dapat mengontrol perilaku diri sendiri. Yang kedua adalah keberartian, memiliki kepedulian, afeksi, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan dan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seseorang dari orang lain. Yang ketiga adalah kebajikan, memiliki arti bahwa setiap individu menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika, di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. Yang keempat adalah kemampuan, artinya dapat menunjukkan bagaimana seseorang dapat mencapai tujuannya, namun itu semua tergantung pada variasi beberapa usia. Beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem, yaitu yang pertama, opini orang lain, yang kedua, pikiran diri sendiri, yang ketiga, keterampilan diri, yang keempat, pola asuh masa kecil, yang kelima, keterbatasan yang dimiliki.
Berikut adalah cara-cara meningkatkan self-esteem, yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup. Yang keempat, jalin relasi yang positif. Yang kelima, terima keadaan diri. Dan yang keenam adalah memiliki sifat positif. Memiliki sifat positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan self-esteem. Ada 4 faktor utama yang memberikan kontribusi pada perkembangan self-esteem, yaitu yang pertama, respectful, yaitu penerimaan dan perlakuan yang diterima individu dari significant others. Significant others adalah orang yang paling penting dan berarti bagi individu, di mana ia menyadari peran dalam memberi dan menghilangkan ketidaknyamanan, meningkatkan dan mengurangi ketidakberdayaan, serta meningkatkan dan mengurangi keberhargaan diri. Yang kedua adalah sejarah keberhasilan, status dan posisi yang dicapai individu. Yang ketiga adalah nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi, yaitu pengalaman-pengalaman individu akan diinterpretasikan dan dimodifikasi sesuai dengan nilai-nilai aspirasi yang dimiliki. Yang keempat adalah cara individu berespon devaluasi terhadap dirinya, yaitu individu dapat mengurangi, mengubah atau menekan dengan kuat perlakuan yang merendahkan diri dari orang lain atau lingkungan. Salah satunya adalah ketika individu mengalami kegagalan. Pemberi self-esteem dilihat dari neuroscience. Neuroscience adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf atau sistem neuron. Neuroscience adalah bidang studi yang berhubungan dengan sistem saraf di otak manusia. Dasar saraf diri adalah gagasan menggunakan konsep modern ilmu saraf untuk menggambarkan dan memahami proses biologis yang mendasari persepsi manusia tentang pemahaman diri. Dasar saraf diri terkait erat dengan psikologi diri dengan landasan yang lebih dalam neurobiologi. Sekian materi dari saya. Terima kasih.